Melihat adiknya terbaring koma di rumah sakit akibat dihajar oleh para berandal di sekolahnya, pria ini langsung menggila di sekolahnya dan mengajar satu persatu para siswa yang terlibat pengeroyokan adiknya. Dan kemarahan Tejo saat itu sudah tak terbendung lagi dengan menyiksa salah satu anak kelas 1 yang saat itu terlibat dengan masalah adiknya. Dan Tejo di sini memberikan peringatan pada siswa itu untuk jangan berani-beraninya menyentuh adiknya lagi. Karena sampai Tejo melihat atau mendengar ada orang yang menyinggol adiknya kembali, orang itu akan berurusan dengan dirinya. Dan akhirnya Tejo pun menanyakan siapa-siapakah saja orang yang telah terlibat pengeroyokan adiknya. Dan ketika Kroco ini memberitahu jika yang merencanakan ini semua adalah Bagong beserta kelompoknya, Tejo saat itu tanpa kebanyakan bacot langsung menghampiri pentolan kelas 1 dan menghajarnya di waktu belajar, walau di sana masih ada guru yang sedang mengajar. Bahkan terlihat Tejo pun tanpa segannya menghabisi pentolan kelas 1 saat itu hingga dia terkapar. Dan tak butuh waktu lama, Tejo pun langsung menghampiri Ojeng, salah satu pentolan anak kelas 2 yang juga terlibat permasalahan adiknya. Dan Tejo, dia pun sengaja melakukan live streaming agar semua murid tahu jika dirinya akan menghabisi seluruh berandal di sekolah ini agar tidak ada perundungan kembali. Dan terlihat saking Tejo disegani di sekolah ini, seorang guru yang tahu jika Tejo sangat menakutkan jika dia sudah marah, dia pun sampai pergi, tak ingin mendapatkan masalah dengan Tejo. Dan sedangkan Ojeng yang sadar kedatangan Tejo ini membalas dendam adiknya, dia pun mencoba melawan Tejo. Dan apa yang terjadi? Tejo pun dengan mudahnya membuat tangan Ojeng kesakitan ketika beradu pukulan dengan dirinya. Dan ketika sedang memojokkan Ojeng, tak lama Bagong yang sadar jika Tejo sedang mengamuk di live streamingnya. Saat itu Bagong pun langsung menelponnya dan mengajak Tejo berduel di atap sekolah untuk menentukan siapa yang berkuasa di sekolah ini. Dan tanpa banyak omong, Tejo pun langsung pergi menuju ke atap sekolah, yang dimana saat itu kepergiannya dihentikan oleh wali kelasnya. Namun Tejo, dia pun meminta maaf kepada wali kelasnya karena untuk kali ini dia tak akan berhenti dan akan tetap pergi ke atap sekolah untuk menyelesaikan masalahnya. Dan secara dengan hormat, Tejo pun juga berjanji pada wali kelasnya jika apa yang dia lakukan saat ini semua adalah kenakalan terakhirnya, yang dimana pertarungan ini akan membuat sekolah ini terbebaskan dari perundungan yang selama ini para guru tidak bisa menghentikannya. Sehingga akhirnya wali kelasnya pun hanya terdiam, tak bisa menghentikan amukan Tejo yang ingin membalas dendam atas apa yang terjadi pada adiknya. Dan nantikan part selanjutnya ya guys.